Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Hoka Skyflow. Terima kasih banyak buat Hoka Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan lagi dari Hoka yang mana ini line up baru ya. Kalau klaimnya Hoka Skyflow ini adalah daily trainer. Padahal Hoka udah punya Clifton line up-nya dan itu udah panjang banget. Udah seri ke-9 kalau nggak salah. Saya terakhir nyobain itu dan itu daily trainer basicnya. Dan ini juga sama-sama daily trainer. Nah terus ngapain Hoka mecah line up daily trainernya menjadi dua bagian? Apa perbedaan yang menjadikan harus ada dua line up daily trainer di satu brand gitu ya. Nah, kita harus bisa membedakan apa yang menjadi keunikan daripada Skyflow ini dibandingkan dengan Clifton 9. Nggak usah lama-lama, kita langsung bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 265-an gram, yang mana masuk kategori standar atau tengah-tengah. Jadi nggak bisa saya bilang ringan karena tidak di bawah 250 gram, tapi jauh dari kata berat ya, karena tidak di atas 300 gram. Ya kalau misalnya daily trainer memang paling sering muncul, yaitu di antara 250 sampai 300-an gram. Jadi ya sangat tepat kalau dibilang sebagai sepatu daily trainer. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia menggunakan bahan engineered mesh. Engineered mesh-nya ini kalau saya pegang gini fleksibel, nggak bisa dibilang lembut-lembut banget, tapi kalau kaki saya masuk ke dalamnya itu terasa nyaman dan lembutnya ya. Jadi memang bahan yang digunakan ini memberikan kenyamanan yang lebih menurut saya kepada kaki kita pada saat kita pakai sepatu ini. Jadi pada saat lari itu rasa nyamannya dapat banget dari bahan upper yang seperti ini. Namun demikian dia memang agak tebal, jadi durability-nya bakal tinggi banget. Cocok kalau daily trainer itu kita butuh sepatu lari yang umurnya panjang, karena sebagian besar porsi latihan lari kita itu akan kepakai di daily trainer gitu ya. Sepatu yang akan kita pakai paling sering, jadi umurnya harus panjang. Baik itu umur uppernya ataupun di seluruh bagian sepatu itu. Nah, kalau upper yang seperti ini, pengalaman di sepatu-sepatu yang lain yang bahannya mirip juga umurnya saya rasa bakal panjang, cukup awet karena memang agak tebel. Dan juga ada kekurangan yang mengikuti kalau kita menggunakan upper yang seperti ini tuh setelah saya tes manual dengan mesin asap itu nggak terlalu bagus untuk breathability-nya menurut saya, agak-agak rendah walaupun nggak yang benar-benar mati, nggak ada sirkulasinya sama sekali sih. Tetap ada sirkulasinya, cuman nggak yang bener-bener sirkulasinya bagus banget, enggak. Jadi agak ketahan-tahan dikit, tapi memang ada hal positifnya yaitu durability-nya, tapi juga ada hal negatifnya yang mana breathability-nya menjadi kekurangan daripada upper yang seperti ini. Dan perlu saya ingatkan bahwa untuk upper sepatu ini tuh cenderungnya agak narrow, walaupun nggak narrow-narrow banget. Jadi toe box-nya yang di sebelah sini itu bisa dibilang agak rapet, jadi perlu waspada teman-teman yang mempunyai kaki lebar. Kalau saya kakinya standar aja, cuman nggak sampai yang rasa kesempitan, tapi pas. Jadi lebih cenderung narrow dibandingkan sepatu lari yang lainnya lah menurut saya. Jadi kalau teman-teman yang kakinya lebar, saya rasa butuh upsize setidaknya setengah ukuran biar lebih aman aja, biar lebih
nggak ragu-ragu aja, karena kalau misalnya kakinya lebar saya rasa akan merasa kesempitan, terutama di bagian toe box-nya ini yang bagian depan sini. Cuman kalau rasa nyamannya sih ya masih sangat enak menurut saya. Kalau kaki-kakinya sebenarnya, sorry, jari-jarinya itu bisa digerakin tapi sangat minimal. Jadi ya ngepres-ngepres aja, cuman nggak yang sampai saya rasa kesempitan. Lanjut ke lacing sistemnya. Untuk lacing sistemnya dia simple banget. Saya seneng yang simple-simple tapi bekerja dengan sangat baik seperti ini. Ini hole-hole-nya juga normal, sudah ada runner's knot-nya. Tali sepatunya juga tali sepatu yang saya sukai. Jadi dia itu bukan ada paddingnya, tapi bahannya memang agak tebel ya untuk material yang dipakai. Jadi pada saat saya ikat tali sepatunya itu kayak bisa bikin mantep banget sama antar tali sepatunya. Jadi nggak banyak pergerakan. Di pemakaian pertama saya tidak ada masalah, tidak lepas tali sepatunya. Ya semoga aja ke depan juga tidak pernah ada masalah. Dan lacing systemnya bikin upper fit-nya itu makin mantap selain dari bahan upper yang digunakan. Kemudian kita lanjut ke bagian tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya ini cukup tebal ya untuk paddingnya, karena dia ingin menawarkan keempukan atau kenyamanan yang lebih dibandingkan dengan line up daily trainer yang satunya, yaitu Clifton. Kalau menurut saya ini uppernya lebih nyaman dibandingkan dengan Clifton. Ini tuh tangnya ada paddingnya yang cukup tebal, jadi memang rasa nyamannya diberikan ke punggung kaki kita itu mantep. Kemudian dia juga stay di tempatnya, nggak banyak pergerakan, karena kalau banyak goyangan dia bikin upper fit-nya berkurang. Dan juga sudah ada tali atau sabuknya, jadi dia gasete tang gitu, yang mana menjadikan dia lebih stay di tempatnya dan mendukung upper fit-nya tadi. Upper fit-nya mantap banget sih. Kemudian tangnya ini menurut saya termasuk tang yang memberikan kenyamanan tapi performance-nya cukup bagus ya. Kemudian kita lanjut ke bagian kolarnya. Untuk kolarnya sendiri cukup fleksibel, tidak mengganggu mata kaki saya sama sekali, dan ada paddingnya. Tapi paddingnya nggak sebanyak tangnya atau lidahnya juga sih sebenarnya, tapi pas, cukup memberikan kenyamanan yang benar-benar kita butuhkan sebagai daily trainer, yang mana kita bakal paling sering pakai sepatu ini gitu ya. Kalau latihan daily trainer ya adalah sepatu yang paling sering kita pakai. Jadi kalau nggak nyaman saya rasa bakal bikin males lari. Nah ini paddingnya cukup, tidak ada masalah sama sekali untuk kolarnya. Kemudian kita lanjut ke heel counternya. Heel counternya di sini ada struktur yang kuat banget strukturnya. Ini tuh kokoh banget strukturnya, yang mana heel counter ini tugasnya untuk ngikat heel kita, tumit kita biar gak gampang keangkat, biar nggak heel slip. Dan ini saya dorong kayak gini tuh, wah ini keras banget, hampir nggak bisa didorong sama sekali. Dan performanya sendiri, gigitannya saya rasa mantep, tapi sama sekali tidak bukan sepatu yang tidak nyaman. Heel counternya tetap nyaman karena ada kolarnya juga, ada paddingnya juga di bagian belakang bersama kolarnya. Jadi memang nyaman. Untuk upper fit-nya sendiri mantap banget, mulai dari depan agak narrow dikit, kemudian lacing sistemnya semuanya, kemudian di bagian heel counternya juga mendukung untuk memberikan upper fit yang menurut saya agak sedikit narrow tapi benar-benar bisa memberikan kenyamanan. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri ini yang benar-benar bisa memberikan karakter yang berbeda dari line up daily trainer Hoka yang satunya, yaitu Hoka Clifton. Ini basicnya adalah EVA. Kalau setelah saya ukur manual dengan durometer, dia ada di angka 28-an, yang mana itu termasuk soft. Jadi saya udah khawatir, waduh, jangan-jangan ini lebih ke max cushion shoes dibandingkan dengan daily trainer. Karena kalau daily trainer itu menurut saya nggak bisa yang super soft ya, harus yang bisa dipakai untuk ya bisa dibilang long run. Kalau long run terlalu empuk itu biasanya lebih cepet capek. Kemudian harus juga memenuhi syarat kestabilan, karena kalau nggak stabil juga rawan cedera, rawan capek juga, kebanyakan goyang atau apa ya, nggak stabil gitu ya. Jadi banyak faktor lah yang diperlukan untuk kategori daily trainer ini. Nah, tapi walaupun dia poinnya 28 termasuk soft, setelah saya pakai untuk berlari, itu rasanya feel ride-nya itu daily trainer banget. Jadi agak tricky nih midsole-nya. Jadi pada saat saya landing, itu yang kerasa di kaki saya itu soft-nya midsole-nya dulu, tapi nggak jauh gitu ya, nggak yang empuk langsung turun ke bawah, tapi langsung berhenti. Yang saya rasakan langsung stabilnya sepatu itu, langsung bisa strike dan juga toe off. Nah,
Ini agak jarang feel yang seperti ini saya rasakan di sepatu lari ya. Biasanya kalau firm aja, kalau soft aja. Nah ini tuh softnya ada kayak apa ya? Kayak batasannya. Jadi softnya kerasa dulu, walaupun nggak banyak, softnya kerasa langsung firm daripada midsole-nya ataupun kestabilan dari sepatunya itu langsung kerasa dan juga memberikan rasa pede pada saat toe off gitu ya. Dan kecepatan untuk toe off-nya menjadi lebih baik kalau menurut saya seperti itu. Dibandingkan dengan Clifton 9. Clifton 9 itu kecenderungannya lebih ke firm-nya doang. Jadi feel pertamanya yang nyamannya, yang softnya tadi itu nggak kerasa. Jadi langsung firmnya. Tapi memang kalau dipakai untuk kecepatan tinggi, saya rasa Clifton akan lebih responsif dibandingkan dengan Skyflow ini. Jadi Skyflow ini lebih menyasar ke teman-teman yang daily trainer, yang benar-benar bisa dipakai daily trainer, tapi ada feel atau menawarkan feel nyaman yang lebih dibandingkan dengan Clifton 9. Karena untuk kenyamanannya sendiri menurut saya better dibandingkan dengan Clifton 9, terutama di bagian midsole-nya yang mana ada rasa soft atau empuknya yang lebih sedikit dibandingkan dengan Clifton 9. Dan kalau saya pribadi, kalau untuk long run akan lebih betah pakai Skyflow dibandingkan dengan Clifton 9. Tapi kalau untuk kenceng-kencengan, ya bisa dibilang Clifton 9 akan lebih bisa menyediakan kecepatan yang kalian inginkan. Tapi nggak jarak yang jauh-jauh banget sebenarnya. Lanjut ke midsole-nya. Untuk midsole-nya sendiri, teman-teman bisa lihat yang warna biru adalah rubbernya, yang mana rubbernya sendiri traksinya cukup bagus. Dan ini tuh termasuk tebel. Kalau menurut saya sih umurnya cukup panjang, meskipun masih pemakaian pertama saya nggak bisa ngejudge, tapi kalau dari prediksi sendiri sih kayaknya bakal panjang karena rubbernya memang lumayan tebel dan ini daily trainer harusnya badak, harusnya umurnya panjang, apalagi di bagian belakang sini itu dikasih rubber yang jauh lebih tebel untuk mengantisipasi teman-teman yang baru mulai lari, yang masih heel strike, yang strike-nya ke tanahnya itu pakai tumit duluan gitu ya. Nah, ini diantisipasi oleh Hoka biar umurnya tetap panjang walaupun dipakai oleh pemula. Luar biasa sih. Kalau seringnya orang itu udah mid strike dan juga kalau masih awal-awal biasanya masih heel strike. Ini yang paling sering dipakai dan saya rasa rubbernya udah sangat bisa dikatakan sepatu yang badak, meskipun belum saya uji sampai beberapa kilometer ke depan ya. Nah, untuk traksinya sendiri cukup bagus. Saya pakai di aspal kering pagi-pagi, nggak ada masalah sama sekali, nempel banget di aspal. Dan saya cobain di aspal basah juga, tapi bukan hujan, kayak bapak-bapak nyiram depan rumahnya basah-basah aja gitu ya. Nah, itu agak panjang nyiramnya, jadi saya cukup bisa ngerasain pada saat saya pakai di aspal basah. Dia agak sedikit berkurang traksinya, tapi sama sekali tidak bisa dibilang licin, masih agak nempel. Kalau dibandingkan dengan rubber yang lain, ini termasuk lumayan bagus walaupun kondisinya di aspal yang basah. Yang jelas Skyflow akan memberikan warna yang berbeda daripada line up daily trainer tahun ini. Kayaknya agak ketat ya pertarungan daily trainer di 2024 ini, udah banyak banget yang bagus-bagus. Skyflow lebih meramaikan lagi. Ya, bikin para runners ini happy sih ya. Yang jelas semoga makin banyak inovasi-inovasi dari brand-brand Hoka dan juga dari brand-brand yang lain yang mana memanjakan untuk aktivitas lari kita terutama di Indonesia. Tapi balik lagi, itu semua pendapat pribadi saya, jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.